Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Anissa Junoviani dari kelas 12 TEDK 1 nomor absen 15. Teman-teman, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata sejarah? Pelajaran yang ngebosenin. Padahal nih ya, sejarah itu mengajarkan kita banyak hal loh, termasuk peristiwa penting yang gak mungkin terjadi untuk kedua kalinya. Sejarah juga memberitahu kita informasi tentang asal-usul sesuatu atau sebuah peristiwa. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu teks cerita sejarah? Teks yang berisi tulisan sejarah, Kak. Ya dong, tapi bukan itu maksudnya. Cari tahu yuk. Pengertian, jenis, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, struktur, dan contohnya. Jadi, pengertian dari teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta kejadian di masa lalu, asal-usul sesuatu dan tersusun berdasarkan kronologi. Melalui teks cerita sejarah tersebut, pembaca dapat memiliki gambaran tentang kehidupan, perjuangan, peristiwa, atau hal lain yang pernah terjadi dan ditulis dalam teks cerita sejarah. Jadi, pembaca seperti hidup pada zaman yang ada pada cerita sejarah tersebut. Selain itu, banyak juga nilai-nilai yang dapat kita ambil setelah membaca teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah juga memiliki beragam fungsi. Apa saja sih fungsi teks cerita sejarah tersebut? Jadi, fungsi dari teks cerita sejarah diantaranya yaitu yang pertama, fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Dan yang ketiga, yaitu fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang keempat, fungsi edukatif, yaitu dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu teks cerita sejarah non-fiksi dan fiksi. Nah, untuk teks sejarah non-fiksi adalah teks yang merekonstruksi peristiwa sesuai dengan urutan sebenarnya. Tokoh yang diceritakan pun benar-benar nyata, berisi fakta sejarah dan bertujuan menambah ilmu pengetahuan. Untuk contoh bukunya yaitu Kupilih Jalan Gerilya karya Enang Rokayat, Asura yang berisi perjalanan hidup Jenderal Sudirman dari lahir hingga beliau meninggal. Seperti yang diketahui, Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan Indonesia yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, untuk teks sejarah fiksi berbeda dengan non-fiksi. Teks sejarah fiksi tidak selalu berpatokan pada fakta sejarah. Biasanya pengarang menggunakan peristiwa sejarah sebagai latar belakang suasananya saja, sedangkan para tokoh atau konflik ceritanya bersumber dari imajinasi mereka. Tujuan teks sejarah fiksi adalah sebagai hiburan semata. Nah, untuk contoh novelnya seperti Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur menceritakan kisah cinta Minke, pemuda Indonesia dengan analis yang berketurunan Indo-Belanda pada awal abad 20. Teks cerita sejarah berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks sejarah non-fiksi dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan pembuka atau pengantar dari teks sejarah, berisi pengenalan secara umum peristiwa yang akan dijelaskan. Yang kedua yaitu kronologi. Kronologi atau disebut juga rangkaian peristiwa, yaitu kejadian harus berurutan dan saling berkesinambungan satu sama lain. Yang ketiga yaitu reorientasi. Bagian ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan opini penulis. Nah, bagian ini pun opsional, jadi penulis bisa menuliskan atau tidak. Untuk teks cerita sejarah fiksi, struktur teksnya hampir bisa dibilang sama dengan struktur cerpen atau novel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh utama atau protagonis. Yang ketiga yaitu konflik atau rising action. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Yang keempat, puncak konflik atau komplikasi.
merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa yang lainnya dihadapi oleh para tokoh. Yang terakhir yaitu penyelesaian atau resolusi. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpa. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Untuk koda, merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkannya sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku lanjutannya dan sebagainya. Cerita sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit atau langsung dan implisit tidak langsung. Sebagian besar nilai yang dihasilkan masih sesuai dengan kehidupan saat ini atau dapat menjadi pembelajaran di masa ini. Berikut ini adalah nilai-nilai yang dapat hadir dalam teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat atau berhubungan dengan budaya Melayu. Yang kedua, ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk menimpanya. Yang kedua, nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan masalah moral pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmati. Yang ketiga yaitu nilai agama atau religi. Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan, nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga neraka. Yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi. Nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Yang kelima, nilai estetika. Nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Yang terakhir, nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teks cerita sejarah juga mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik drama adalah unsur-unsur pembangun yang dapat ditemukan di dalam teks cerita sejarah itu sendiri. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok yang ingin disampaikan dari sebuah cerita atau disebut juga sebagai inti cerita yang hendak dikemukakan oleh pengarang. Walaupun di dalam satu cerita sejarah biasanya terdapat banyak konflik atau permasalahan, tetapi ternyata menjadi benang merah dari sebuah permasalahan yang ada pada cerita tersebut. Yang kedua yaitu alur. Hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya disebut sebagai alur atau plot. Pada dasarnya, alur dalam drama sama seperti bentuk cerita atau prosa pada umumnya. Sebuah peristiwa diceritakan secara berurutan ke peristiwa atau kejadian lainnya secara umum. Alur drama memiliki bagian yang dimulai dari pendahuluan, konflik, perumitan atau komplikasi, klimaks, penyelesaian atau resolusi. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah rekaan yang menjadi pemegang peran dalam drama. Setiap pemain atau aktor dalam drama telah ditentukan pula wataknya, itu sebabnya istilah tokoh juga sering disebut karakter atau watak. Berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tokoh protagonis yakni tokoh utama, tokoh antagonis atau tokoh penentang cerita, dan tokoh tritagonis atau pendukung. Yang keempat, latar atau setting adalah bagian dari cerita dalam
cerita sejarah yang menceritakan waktu dan tempat kejadian ketika tokoh mengalami sebuah peristiwa. Latar mencakup 3 hal, yakni latar tempat yang berhubungan dengan setting ruang dan waktu, latar waktu yang merupakan waktu dalam drama, dan latar suasana yang suasananya yang mendukung terjadinya cerita. Setting cerita juga dapat didukung dengan tata suara maupun tata lampu saat pementasan cerita sejarah. Yang kelima, amanat. Dalam sebuah pementasan cerita sejarah, ada sebuah pesan atau sisipan nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui tokoh dan alur cerita, yang disebut dengan amanat. Amanat selalu berhubungan dengan tema drama. Amanat juga menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang disampaikan secara implisit. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang secara tidak langsung memengaruhi bangunan dalam teks cerita sejarah. Nah, untuk unsur-unsur ekstrinsik yaitu yang pertama, rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Yang kedua, segi corak penceritaan. Yang ketiga, unsur keagamaan. Yang keempat, unsur politik. Yang kelima, unsur ekonomi. Yang keenam, unsur sosial. Nah, untuk cara menyusun teks cerita secara pribadi adalah teks yang berisi atau menjelaskan peristiwa atau kejadian fakta dari kecil hingga sekarang. Langkah-langkah menulis teks cerita sejarah dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menentukan peristiwa apa yang menarik untuk diceritakan. Yang kedua, mencari tahu tentang peristiwa apa yang akan diceritakan, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi, mengapa dan bagaimana kejadian dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai sumber yang mendukung cerita tersebut. Yang keempat, menulis kronologi kejadian yang sesuai dengan tahapan-tahapan. Yang kelima, menyusun cerita sejarah dengan memakai bahasa kita sendiri. Nah, untuk menyunting cerita sejarah, yaitu menyunting teks cerita sejarah adalah menyiapkan teks cerita sejarah dengan memeriksa kaidah teks tersebut, baik kaidah struktur maupun kaidah kebahasaan. Langkah-langkah untuk menyunting kebahasaan dalam cerita sejarah yaitu yang pertama, membaca teks cerita sejarah dari awal hingga akhir dengan seksama. Yang kedua, menyunting teks cerita sejarah berdasarkan struktur teks yaitu telah dipelajari. Yang ketiga, memperhatikan penggunaan EYD dalam teks yang menyangkut penulisan huruf, penggunaan huruf kapital, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Yang keempat, menandai kesalahan penggunaan EYD. Yang kelima, memperhatikan diksi dalam teks yang menyangkut baku atau tidaknya kata yang digunakan. Yang keenam, menandai kesalahan penggunaan diksi. Yang ketujuh, memperbaiki kesalahan bahasa yang digunakan baik penggunaan EYD maupun diksi. Yang kedelapan, mempublikasikan teks cerita sejarah yang telah disalin. Untuk ciri-ciri teks cerita sejarah, baik teks sejarah fiksi maupun non-fiksi memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berbentuk rekon teks atau cerita ulang. Cerita ulang atau rekon dibedakan menjadi dari 3 jenis, yakni rekon pribadi yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Yang kedua, rekon faktual, berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal, warta, catatan kepolisian, dan sebagainya. Yang ketiga, rekon imajinatif, memuat kisah faktual tetapi dikhayakan kembali menjadi cerita yang lebih terperinci dan menarik. Nah, untuk yang ketiga, sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal. Yang keempat, isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Cerita tentang teks sejarah non-fiksi yang bakal aku ceritain ke kalian yaitu Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api bermula pada Maret 1946 dalam waktu 7 jam. Sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Kemerdekaan ini harus diraih sedikit demi sedikit melalui perjuangan rakyat yang rela mengorbankan segalanya. Untuk peristiwanya, yaitu ultimatum tersebut supaya Tentara Republik Indonesia atau TRI segera meninggalkan kota dan rakyat, kemudian melakukan politik bumi hangus. Rakyat tidak rela jika kota Bandung dimanfaatkan oleh musuh.
Mereka mengungsi ke arah selatan bersama para pejuang. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung tersebut diambil melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 di hadapan seluruh kekuatan perjuangan saat 24 Maret 1946. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Divisi memerintahkan masyarakat untuk meninggalkan Bandung. Pada hari itu juga segerombolan besar warga Bandung berbondong-bondong meninggalkan kota. Bandung dengan sengaja dibakar oleh TNI dan rakyat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Banyak asap hitam mengepul membumbung tinggi di udara. Seluruh listrik mati. Dengan begitu, Inggris mulai menyerang sehingga terjadilah sebuah pertempuran sengit. Pertempuran yang paling menegangkan di mana terdapat pabrik mesium milik sekutu TNI bermaksud untuk menghancurkan gudang tersebut. Untuk itulah seorang pemuda bernama Muhammad Toha dan Ramdan diutus. Kedua pemuda itu berhasil meledakkan gudang tersebut dengan granat tangan. Gudang besar itu meledak dan terbakar di dalamnya. Sejak pada saat itu, kurang lebih pada jam 12, Bandung Selatan sudah kosong atas penduduk dan TNI. Tapi api masih membakar kota dan Bandung berubah menjadi lautan api. Pembumi hangusan merupakan langkah yang tepat karena kekuatan TNI dan rakyat tidak akan mampu melawan musuh yang kekuatannya lebih besar. Selanjutnya, TNI bersama masyarakat melakukan perlawanan gerilya dari luar kota Bandung. Untuk reorientasinya, yaitu istilah Bandung Lautan Api muncul pertama kali dari seorang wartawan bernama Aceh Bastaman, di mana ia menyaksikan sebuah pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik pada sekitar Pamempek, Garut. Dari puncak, ia melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Nah, untuk teks cerita sejarah fiksi, aku bakal ngejelasin tentang sejarah berdirinya Disneyland. Untuk orientasinya, yaitu kamu pasti sudah tidak asing dengan nama Disney dan Disneyland kan? Disneyland merupakan taman bermain yang paling terkenal di dunia. Taman yang didirikan oleh Walt Disney ini terdapat di beberapa kota besar di belahan dunia seperti California, Florida, Tokyo, Hong Kong, Paris, dan Shanghai. Untuk kronologinya, yaitu sebelumnya Disney Studio sudah lebih terkenal di tahun 1940-an. Mereka adalah rumah produksi yang memperkenalkan karakter-karakter kartun populer seperti Mickey Mouse dan Snow White. Lantas, karena banyak mendapat surat penggemar yang ingin berkunjung ke studio, Walt Disney pun berinisiatif untuk membangun sebuah taman tempat keluarga berkumpul dan menikmati waktu bersama karakter Disney Studio. Akhirnya, Walt Disney membeli tanah seluas 160 hektar persegi di daerah Anaheim, California pada tahun 1953. Taman bermain ini pada awalnya ingin dinamakan Mickey Mouse Park, lalu diubah lagi menjadi Disneylandia dan berakhir menjadi Disneyland. Konstruksi pun selesai pada 1954 dengan menghabiskan biaya lebih dari 17 juta US dollar. Pada 18 Juli 1955, Disneyland dibuka untuk umum untuk pertama kalinya. Saat itu ada 18 atraksi yang dibuka di dalam 5 area. Harga tiketnya pun masih tergolong murah, hanya 1 US dollar. Disneyland pun terus berkembang setelah itu. Bahkan di tahun 90-an mereka mulai membangun hotel dan spa untuk kebutuhan turis di sekitar area taman bermain. Begitu juga wahana yang terus bertambah. Melihat betapa populernya taman bermain itu di California, Disneyland pun mulai dibuka di bagian dunia lainnya. Mulai dari Florida pada tahun 1971 lalu merambah ke tanah Asia dengan dibangunnya Disneyland Tokyo pada tahun 1983. Eropa pun mengikuti pada tahun 1992 di Paris, serta Disneyland Hong Kong pada tahun 2005. Dan yang terbaru adalah Disneyland Shanghai di tahun 2016. Untuk reorientasinya, Disney tidak hanya menjaga posisinya dengan terus mengeluarkan film animasi yang bagus, tetapi juga menyediakan pengalaman berharga bagi penggemarnya. Mungkin saja setelah ini Disney akan mengembangkan sayapnya ke benua lainnya. Dengan begitu keberadaannya tidak akan pernah mati.